Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Apa kabar sahabat-sahabat Al-Quran? Jumpa kembali dalam program Ngaji Mushaf Madinah, program pembelajaran dan penerapan ilmu tajwid melalui Mushaf Madinah. Hari ini di hari Rabu 25 November 2020 masih bersama saya Irfan Susilo. Materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu kita akan coba membedah contoh kasus bacaan idgham di 114 surat Al-Quran. Ya. Kita akan coba bedah contoh kasus bacaan idgham dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Di mana saja contoh-contoh bacaan idgham di Mushaf Madinah. Sebelum kita membahas berkaitan dengan apa itu bacaan idgham, kemudian bagaimana tanda-tanda bacaan idgham dalam Mushaf Madinah, berikutnya juga bagaimana contoh-contohnya, insyaallah akan saya sampaikan, akan saya jelaskan setelah kita awali pertemuan malam hari ini dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Kita baca surat An-Nas, ya. Surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, demikian sudah saya bacakan surat An-Nas untuk mengawali pembelajaran ngaji Mushaf Madinah pada malam hari ini. Perlu saya informasikan bahwa program ngaji Mushaf Madinah ini pada malam hari ini itu kita coba ya tayangkan juga di IG Risalah TV ya. Di samping kita bisa menyaksikan di Facebook, juga sahabat-sahabat Al-Quran bisa menyaksikan di IG ya, sekarang sedang diuji cobakan. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti. Kita akan membahas tentang bacaan idgham, tandanya dan contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah. Sebelum kita membedah contoh bacaan idgham dalam surat Al-Baqarah, kita pahami dulu bacaan idgham. Yang dimaksud bacaan idgham itu bacaan yang seperti apa? Supaya bisa memahami bacaan idgham yang
dimaksud, kita lihat contohnya. Saya buka di sini surat Al-Ikhlas. Pada ayat terakhir, ayat keempat, ditemukan kalimat walam yakun lahu. Walam yakun lahu. Kemudian dibaca walam yakul lahu. Di sini kita menemukan dua huruf, yaitu walam yakun, huruf nun, dengan lahu. Kedua huruf ini digabungkan menjadi satu huruf yang bertasdid. Ditulisnya dua huruf, dibaca dengan cara digabungkan menjadi satu, dan hasilnya, hasil penggabungannya adalah yang nampak adalah bunyi satu huruf yang bertasdid. Dan yang nampak adalah bukan huruf yang pertama, biasanya umumnya huruf yang kedua. Ditulis walam yakun lahu, dibaca walam yakul lahu. Pembacaan seperti ini menggabungkan dua huruf jadi satu dalam istilah ilmu tajwid dinamai dengan bacaan idgham. Menggabungkan dua huruf jadi satu, atau memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya, setelah dimasukkan maka jadi yang nampak adalah bunyi satu huruf. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah makhraj dan sifatnya. Satu huruf, makhraj dan sifatnya dimasukkan ke huruf depan. Kemudian setelah dimasukkan, yang muncul adalah jadi bunyi satu huruf yang bertasdid. Nah, inilah yang dimaksud dengan bacaan idgham. Menggabungkan dua huruf jadi satu. Ditulisnya dua huruf, walam yakun dan lahu. Dibaca jadi terdengar bunyi satu huruf saja, karena antara nun dan lam sudah digabungkan menjadi satu. Walam yakul lahu. Nah, demikian yang dimaksud dengan bacaan idgham. Setelah kita kenali apa itu bacaan idgham, sekarang kita kenali tanda-tanda bacaan idgham dalam mushaf Madinah. Dalam mushaf Madinah, bacaan idgham ditandai dengan huruf yang kosong dari harokat. Huruf polos. Ditemukan huruf yang kosong dari harokat, tidak ada tanda baca di atas atau di bawahnya, kemudian bertemu tasdid. Itu adalah tanda terjadinya bacaan idgham dalam mushaf Madinah. Apabila kita membuka mushaf Madinah, kemudian menemukan dua huruf, yang pertama hurufnya kosong dari harokat, yang kedua hurufnya bertasdid, ini berarti tanda atau ciri atau simbol terjadinya bacaan idgham. Kita perhatikan pada surat Al-Ikhlas ini, walam yakun lahu. Kita temukan dua huruf, nun dan huruf lam. Huruf nun ditulis kosong dari harokat, polos. Kemudian di depannya huruf bertasdid. Oh, maka di sini sudah memberikan sinyal, tanda, simbol kepada kita yang membaca bahwa di sini terjadi bacaan idgham. Yang cara membacanya adalah antara huruf yang kosong dari harokat dengan huruf yang bertasdid harus digabungkan, melebur menjadi satu. Demikian tanda bacaan idgham. Jadi yang pertama, bacaan idgham sudah kita bahas, menggabungkan dua huruf jadi satu,
memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya menjadi satu. Kemudian tanda bacaan idgham dalam mushaf Madinah yaitu apabila menemukan dua huruf, huruf yang pertama kosong dari harokat, huruf yang kedua bertasydid. Ini adalah ciri bacaan idgham atau tanda bacaan idgham. Berikutnya, huruf apa saja yang bisa digabung-gabungkan? Ya. Apakah huruf hamzah bisa digabungkan? Apakah huruf ba bisa digabungkan? Apakah huruf ta bisa digabungkan? Apakah semua huruf bisa digabungkan? Nah, huruf-huruf yang bisa digabungkan menjadi satu itu tidak semua huruf. Jadi ada huruf-huruf yang bisa digabungkan atau dibaca idgham ke huruf yang lain. Ada juga huruf-huruf yang tidak ditemukan contohnya bahwa huruf tersebut itu bisa digabungkan. Yang paling banyak kasus bacaan idgham itu terjadi pada huruf nun. Ya. Ini yang paling banyak ditemukan di setiap halaman-halaman Al-Quran. Kasus bacaan idgham, ya, huruf yang bisa diidghamkan, huruf yang bisa digabungkan ke huruf yang lain, itu paling banyak kita temukan yaitu huruf nun. Namun, perlu kita catat, perlu kita pahami bahwa huruf yang bisa digabung-gabungkan bukan hanya huruf nun saja, ya, bukan hanya milik nun saja. Bukan hanya huruf nun yang bisa digabungkan. Nun adalah salah satu huruf yang bisa digabungkan ke huruf yang lain. Dan ini adalah yang paling banyak kasusnya. Kasus idgham itu nun, 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 nun. Untuk huruf nun, dia bisa digabungkan ke 6 huruf. Ya. Tidak sembarangan huruf. Huruf nun hanya bisa digabungkan menjadi satu kepada 6 huruf yang ada di depannya, yaitu huruf ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Ada 5. Ada 6. Ya, nun, mim, waw, lam, ro. Nah, ini adalah huruf-huruf yang bisa menerima penggabungan nun. Jadi nun hanya bisa digabungkan ke 6 huruf ini. Nun tidak akan bisa digabungkan contohnya ke huruf fa, tidak bisa digabungkan ke huruf qaf, tidak bisa digabungkan ke huruf ba, tidak bisa digabungkan. Ya. Sekali lagi, huruf-huruf hijaiyah yang bisa digabung-gabungkan itu bukan hanya huruf nun saja. Namun huruf nun adalah salah satu huruf atau huruf hijaiyah yang paling banyak ditemukan kasus terjadinya bacaan idgham itu adalah melibatkan huruf nun. Namun sekali lagi bukan hanya nun. Kita lihat bahwa yang bisa idgham-idghaman, yang bisa digabung-gabungkan bukan hanya nun. Kita lihat di contoh yang lain. Nah, di sini di surat Al-Kafirun ayat 4 kita temukan kalimat ayat yang berbunyi wala ana abidum ma'abattum. Ditulisnya abadtum, dibacanya abadtum. Di sini kita menemukan tanda bacaan idgham. Ditemukan sinyal atau simbol terjadinya bacaan idgham. Walaupun kita tidak tahu atau lupa lagi apakah ini idgham biguna, idgham bilaguna, mutamatsilain, mutajanisain atau mutaqariban. Walaupun kita lupa lagi atau tidak hafal nama-nama istilah idghamnya, kita bisa mengenali bacaan idgham dari tandanya. Apa tandanya? Tadi sudah disebutkan. Ciri idgham itu kalau kita menemukan dua huruf, yang pertama kosong dari harokat, yang kedua bertasydid. Nah, ini contoh
huruf yang digabungkannya adalah huruf dal idgham ke huruf ta. Huruf dal idgham ke huruf ta. Nah, ini contoh bahwa sekali lagi huruf yang bisa digabung-gabungkan itu bukan hanya huruf nun, ternyata huruf dal juga bisa digabungkan. Kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, di surat Quraisy ditemukan juga contoh kasus bacaan idgham. Wa amanahum min khaufin. Wa amanahum min khauf. Nah, pada ayat ini kita temukan tanda bacaan idgham, yaitu ditemukan dua huruf bergandengan. Yang pertama polos tanpa harokat, yang kedua bertasdid. Nah, ini contoh yang ketiga. Ternyata huruf yang bisa diidghamkan, huruf yang bisa digabungkan bukan hanya nun. Tadi contoh nun, kemudian contoh huruf dal, sekarang contoh mim. Ya, saya anggap cukup 3 saja sebagai contoh. Ya, sekali lagi huruf yang bisa digabung-gabungkan menjadi satu itu bukan hanya huruf nun, namun huruf nun adalah huruf yang paling banyak ditemukan. Huruf ini digabungkan ke huruf yang lain. Tadi ditemukan dalam surat Al-Kafirun ada huruf dal, dal bisa digabung. Kemudian ada huruf mim bisa digabung. Semua kasus bacaan idgham ada kesamaan dari segi tandanya, yaitu kalau kita menemukan dua huruf, yang satu kosong dari harokat, yang kedua bertasdid. Apabila huruf di depannya tanda tasdidnya diperlihatkan, maka itu dalam ilmu tajwid sebagai ciri idghamnya sempurna. Ya. Jadi tanda tasdid yang nampak setelah huruf yang polos, yang kosong dari harokat, itu dalam ilmu tajwid adalah sebagai ciri atau tanda bahwa idghamnya itu idgham yang sempurna, penggabungan yang sempurna. Dalam istilah ilmu tajwid disebut idgham kamil, sempurna. Apabila menghilang tanda tasdidnya, itu dalam mushaf Madinah bukan salah cetak, tapi itu sebagai penanda isyarat bahwa idghamnya atau penggabungannya tidak sempurna. Mana contohnya? Seperti kita temukan di surat Az-Zalzalah. Nah, contohnya di Az-Zalzalah ada ayat yang berbunyi wa may ya'mal. Di mushaf Madinah ditemukan ada nun dan huruf ya. Nunnya ditulis kosong dari harokat, kemudian bertemu huruf idgham. Tadi kan huruf idgham tadi sudah saya sampaikan bahwa nun itu hanya bisa digabungkan ke 6 huruf, di antaranya huruf ya. Tapi kok kenapa ya-nya tanpa tasdid? Nah, berarti kalau hilang tasdidnya itu adalah tanda idghamnya tidak sempurna. Kalau ada tasdidnya, itu ciri idgham yang sempurna, disebut idgham kamil. Kalau menghilang tasdidnya, itu ciri idgham yang tidak sempurna, dinamai dengan idgham naqis. Baik, kita ulang. Bacaan idgham berarti bacaan yang menggabungkan dua huruf jadi satu. Kemudian huruf-huruf yang bisa idgham itu bukan hanya nun, bisa juga huruf dal, bisa juga huruf mim, dan huruf yang lainnya. Kemudian apabila tanda tasdidnya terlihat, itu adalah ciri idgham yang sempurna, idgham kamil. Apabila tanda tasdidnya menghilang, itu bukan salah cetak, tapi itu sebagai tanda idgham yang tidak sempurna, yang disebut dengan idgham naqis. Berikutnya, yang bisa digabungkan, berikutnya adalah tanwin, ya. Ada huruf yang bisa digabung-gabungkan menjadi satu, ada juga
hukum bacaan idgham itu yang digabungkannya adalah tanda tanwin. Seperti kita temukan dalam surat Al-Humazah. Contohnya, wailun likulli dibaca wailul likulli. Nah, ini juga termasuk contoh kasus bacaan idgham. Bisa terjadi di huruf, bisa juga terjadi pada tanda tanwin. Nah, sekarang kita akan fokuskan kasus contoh bacaan idgham, ya, contoh kasus bacaan idgham yang melibatkan huruf, ya. Jadi sekarang kita akan coba membedah contoh kasus bacaan idgham yang terjadi pada huruf. Jadi tanwin kita abaikan dulu. Ya, tanwin kita abaikan, kita ambil huruf contoh kasus bacaan idgham yang terjadi pada huruf yang akan kita bedah dimulai dari surat Al-Baqarah. Kenapa tidak dimulai dari surat Al-Fatihah? Karena di surat Al-Fatihah tidak ditemukan contoh kasus bacaan idgham yang melibatkan huruf, ya. Baik, kita mulai dari surat Al-Baqarah. Baik, sudah saya tandai. Ada contoh 1, ada contoh 2, ada contoh 3. Sekarang silakan siap-siap sahabat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Dari ketiga contoh ini, nomor berapakah yang termasuk contoh kasus bacaan idgham? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ya. Pada surat Al-Baqarah, ini kita sedang membedah surat Al-Baqarah. Sudah saya tandai, ya. Tugas sahabat Al-Quran adalah tinggal mengamati dan menjawab dengan cara, ya, jawaban disampaikan di kolom komentar. Contoh kasus bacaan idgham yang melibatkan huruf, apakah ada di nomor 1, di nomor 2, atau di nomor 3? Baik, sudah ada jawaban yang masuk. Di sini ada Ibu Dian, ada Ibu Tuti, ada Ibu Titin, Ibu Nia, Ibu Neni, Ibu Ina, ada Ummu Fatan, ada Ibu, ya, itu yang sudah masuk. Jawabannya adalah nomor 3. Tapi ada yang nyebut nomor 2 nih, ya. Ada jawaban nomor 2. Yang lain kebanyakan 3. Tapi ada jawaban dari Ummu Fatan menjawab nomor 2. Baik, kita periksa satu-satu. Manakah contoh kasus bacaan idgham? Ingat rumusnya. Yang harus ada 2 huruf. Yang pertama kosong dari harokat. Yang kedua ada tasdidnya. Ada tasdidnya. Nomor 1 ditemukan nun yang ditulis kosong dari harokat, betul. Sekarang kita lihat di depannya fa, ternyata tidak bertasdid. Dan huruf fa adalah bukan huruf yang bisa menerima penggabungan dari nun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nun itu hanya bisa digabungkan ke 6 huruf. Dan huruf fa tidak termasuk ke 6 huruf tersebut. Berarti contoh nomor 1, kita hanya menemukan nun yang polosnya tanpa harokat, tapi di depannya bukan huruf bertasdid. Berarti di sini bukan contoh bacaan idgham. Silahkan diralat bagi yang menjawab nomor 1 idgham. Nomor 2 sekarang. Min qablika, ditemukan nun yang kosong dari harokat, betul. Di depannya
huruf qaf. Huruf qaf itu ditulis tanpa tasdid, dan emang huruf qaf adalah huruf yang tidak bisa menerima penggabungan dari nun. Ya, nun tidak bisa bergabung, melebur menjadi satu pada huruf qaf, tidak. Berarti contoh 2 pun tidak termasuk contoh kasus bacaan idgham. Sekarang yang nomor 3, min rabbihim. Nah, di sini kita menemukan ada nun yang kosong dari harokat bertemu dengan huruf ro bertasdid. Nah, inilah sinyal, simbol, tanda bacaan idgham dalam mushaf Madinah. Ditemukan huruf yang kosong dari harokat, yaitu huruf nun, dan ditemukan tasdid pada huruf ro. Berarti jawaban yang benar, contoh kasus bacaan idgham pada soal yang pertama ini adalah ada di ayat ketiga. Sesuai dengan tandanya, kosong dari harokat bertemu tasdid. Kalau yang sebelumnya hanya kosong dari harokat, tapi tidak bertemu tasdid. Yang kedua sekarang, bacaan idgham. Soal kedua, apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Contoh bacaan idgham di soal yang kedua, apakah terdapat pada nomor 1, bacaan idgham ada di nomor 1, di nomor 2, atau di nomor 3? Perhatikan, amati tanda-tandanya. Contoh bacaan idgham. Apakah di nomor 1, terdapat di contoh nomor 1, di nomor 2, atau di nomor 3? Silakan dijawab di kolom komentar. Sudah ada jawaban yang masuk nih. Ada Ibu siapa ini? Ibu Eis Hermawati nomor 2 jawabannya. Ibu Mimin menjawab nomor 1. Ibu Nia Kurniati menjawab nomor 1. Ibu Tuti menjawab nomor 1. Ibu Tin Kartini nomor 1. Ummu Fatan menjawab nomor 1. Ibu Titin nomor 1. Ibu Neni Rohaini nomor 1 dan 2. Ibu Dian Arifianti menjawab nomor 1. Ibu Lilis nomor 1 dan 2. Baik. Mana yang tepat? Kita periksa nomor 1. Nomor 1 ditemukan ada 2 huruf, nun dan huruf lam. Huruf nun ditulis kosong dari harokat. Nah, ini sudah sinyal pertama. Kemudian lamnya bertasdid. Berarti contoh nomor 1 adalah dapat kita pastikan bahwa disinilah terjadi bacaan idgham, yaitu kita harus menggabungkan bunyi nun ke huruf lam. Gabungkan nun dan lam. Ditulisnya 2 huruf, walakin la dibaca jadi 1. Walakin la yash'urun. Nomor 1. Sekarang nomor 2. Ma'akum innama. Ditemukan 2 huruf, mim dan hamzah. Mimnya ada sukunnya, hamzahnya juga tidak bertasdid. Di sini tidak ditemukan ciri-ciri bacaan idgham. Berarti nomor 2 tidak termasuk. Sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3. Ditemukan 2 huruf. Yang pertamanya ada huruf ta dan huruf ta, 2 huruf bergandengan. Ta yang pertama kosong dari harokat, ta yang kedua bertasdid. Nah, berarti di sini dapat dipastikan bahwa contoh nomor 3 adalah termasuk contoh bacaan idgham. Kita
harus menggabungkan huruf ta ke huruf ta berikutnya menjadi satu. Ya, ini contoh huruf ta. Tadi sudah saya sebutkan bahwa huruf yang bisa digabung-gabungkan bukan hanya huruf nun. Di sini kita temukan contoh huruf ta. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah contoh bacaan idgham terdapat pada nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya 1 dan 3. Tadi kebanyakan menjawab nomor 1 saja. Nomor 3-nya terlewat. Nomor 3-nya kurang terperhatikan. Awas, kita jangan kalau mendengar menyebut idgham jangan fokus hanya di nun, karena huruf nun hanya salah satu saja huruf yang bisa digabung-gabungkan. Berarti jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan nomor 3. Silakan diralat yang jawabannya hanya 1. Berikutnya, soal yang ketiga. Bacaan idgham ditemukan di nomor berapa? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Oh, tadi ya. Ini apa kata Budian nomor 3 tadi tidak terlihat. Iya, Ibu Tuti juga. Oh, jadi tidak terlihat di layar tadi. Jadi jawabannya 1 karena katanya nomor 3-nya tidak terlihat. Ya, sekarang sudah kelihatan. Tidak kelihatan. Ya, tidak terlihat. Baik, ini soal yang ketiga. Contoh bacaan idgham ditemukan di nomor 1, 2, atau 3. Silakan perhatikan, amati, analisa. Kemudian tentukan yang manakah contoh bacaan idgham. Awas, mendengar atau menyebut bacaan idgham jangan hanya yang terbayang, yang terpikirkan hanya nun saja. Bisa nun, bisa juga di luar nun. Tadi kita sudah temukan ada huruf dal bisa idgham, ada huruf ta bisa idgham. Baik, sudah ada jawaban yang masuk di sini. Siapa ini? Ada Ibu Ibu siapa ini? Umu Fatan menyebut 2 dan 3. Ibu Tin Kartini 2, 3. Ibu Tuti 2 dan 3. Ibu Ina 2 dan 3. Ibu Neni Rohaini 2 dan 3. Ibu Lilis 2 dan 3. Ibu Nia 2 dan 3. Ibu Titin 2 saja. Ibu Ois Hermawati 2 dan 3. Ibu Elis 2 dan 3. Ibu Titin sudah meralat 2 dan 3. Baik, kita periksa nomor 1. Ditemukan 2 huruf. Ada huruf nun dan huruf kaf. Huruf nun polos tanpa tanda baca. Nah, ini ciri-ciri pertama. Kita lihat huruf yang keduanya, huruf kaf. Huruf kaf itu tidak bertasdid. Berarti tidak terpenuhi tanda-tanda idghamnya. Idgham itu harus huruf yang pertamanya kosong dari harokat, huruf yang keduanya adalah bertasdid. Kita lihat nomor 2. Ditemukan 2 huruf bergandengan, ada nun dan mim. Nun ditulis kosong dari harokat, mim ditulis bertasdid. Di sini berarti ciri-ciri idgham sudah kita temukan. Berarti nomor 2 adalah contoh bacaan idgham. Gabungkan antara nun dan mim menjadi 1. Bisuratim mim mithli, ditulisnya 2 huruf min. Mithlihi dibaca gabungkan mim mithlihi. Kenapa kita baca dengan cara digabungkan? Karena kita terlihat di sini tanda bahwa kedua huruf ini harus digabungkan, yaitu yang pertamanya kosong dari harokat, yang keduanya bertasdid. Sekarang kita lihat nomor 3. Ada 2 huruf bergandengan, ada mim dan mim lagi. Mim yang pertama kosong dari harokat, mim yang kedua bertasdid. Berarti di sini tidak ragu-ragu lagi bahwa nomor 3 termasuk contoh bacaan idgham. Kita tahu bacaan idgham karena kita temukan tandanya. Berarti prakteknya gabungkan kedua huruf ini menjadi 1.
Wad'u syuhada'akum min dunillahi dan seterusnya. Jawaban yang benar berarti nomor 2 dan nomor 3. Latihan berikutnya ya, kita tinggal latihan terus. Latihan berikutnya baik, di sini sudah kita buka contoh bacaan idgham. Terdapat pada nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Ya, ini soal berikutnya. Di manakah terdapat contoh bacaan idgham? Apakah di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Sudah ada yang jawabannya masuk dari Ibu Tuti Suwarni menjawab 1, 2, 3. Ya, beliau menjawab 3. Ummu Fatan menjawab 1, 2, dan 3. Ibu Nia Kurniati menjawab 1, 2, 3. Ibu Ina Tristiani nomor 1, 2, 3. Ibu Titin 2, 3. Ibu Ois Hermawati 1, 2, 3. Ibu Tin Kartini 1, 2, 3. Ibu Neni Rohaini 1, 2, 3. Ibu Lilis 1, 2, 3. Ibu Dian Arifianti 1, 2, 3. Ya, kebanyakan 1, 2, 3. Tapi tadi ada jawaban Ibu Titin menjawab 2 dan 3 saja. Ibu Mimin Sumilawati menjawab 1, 2, 3. Ibu Elis juga menjawab 1, 2, 3. Kita periksa sama-sama. Nomor 1. Kita temukan 2 huruf bergandengan, ada ba dan ba, 2 ba lagi. Ba yang pertama ditulis tanpa harokat, kosong dari harokat. Ba yang kedua bertasdid, berarti tidak ragu-ragu lagi. Di sini adalah pada contoh 1 terjadi bacaan idgham, yaitu kita harus menggabungkan 2 huruf ba. Ba yang pertama ke ba yang kedua. Faqul nadrib bi'asaka, ya. Faqul nadrib bi'asaka. 2 huruf gabungkan. Nomor 2, lan nasbiro. Ada 2 huruf bergandengan, nun dan huruf nun. Nun yang pertama kosong dari harokat, nun yang kedua bertasdid. Berarti ini ciri-ciri kedua huruf ini harus digabungkan, harus dibaca idgham menjadi 1. Lan nasbiro ala ta'amin, dan seterusnya. Nomor 3, ditemukan 2 huruf nun dan ro. Nun yang pertama kosong dari harokat, kemudian di depannya huruf ro bertasdid. Berarti di sini sinyal yang menunjukkan bahwa kita harus menggabungkan kedua huruf ini. Antara nun dan ro harus kita gabungkan. Ditulisnya min rizqi, dibaca mir rizqillahi. Berarti jawaban yang benar, contoh bacaan idgham pada soal ini adalah ada di contoh 1, 2, dan 3. Latihan terakhir. Baik, latihan terakhir. Kita lihat nomor 1. Bacaan idgham terdapat pada nomor berapakah? Ya, ada nomor berapa? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Contoh kasus bacaan idgham.
ditemukan pada nomor 1, 2, atau nomor 3? Silakan dijawab, ini soal terakhir. Sudah ada jawaban yang masuk. Ibu siapa ini? Ibu Titin 1, 2, 3 mungkin yang tadi ya kalau ini. Ya, untuk pertanyaan ini udah yang masuk. Ada Ummu Fatan 2 dan 3. Ibu Mimin Sumilawati 1 dan 3. Ibu Neni Rohaini 1 dan 3. Ummu Fatan Meralat 1 dan 3. Ibu Ais 1 dan 3. Ibu Nia 1, 3. Ibu Tuti Suwarni 1. Ibu Titin 1, 2, 3. Ibu Tin Kartini 1, 3. Ibu Nani Sumarni 1, 3. Ibu Lilis 1, 3. Ibu Tuti Suwarni 1, 3. Berarti sudah meralat ya. Ibu Tuti tadi menjawab 1. Ya. Di manakah letak contoh bacaan idgham? Nomor 1 kita temukan 2 huruf mim dan mim. Mim yang pertama kosong dari harokat, mim yang kedua bertasdid. Berarti bacaan idgham ada pada contoh nomor 1. Prakteknya gabungkan kedua huruf antara mim dan mim berikutnya. Fa inna lakum ma sa'altum. Sekarang kita lihat nomor 2. Ada waw dan huruf ba. Wawnya kosong dari harokat, huruf ba-nya tidak bertasdid. Berarti di sini nomor 2 tidak termasuk contoh bacaan idgham. Nomor 3 kita temukan 2 huruf. Ada waw dan huruf waw. Ada 2 waw bergandengan. Waw yang pertama ditulis tanpa harokat, waw yang kedua bertasdid. Alifnya dianggap tidak ada karena ditemukan tanda bulatan. Ada tanda sifar di atas alif, berarti alifnya kita anggap tidak ada. Berarti setelah alifnya kita buang, dianggap tidak ada, terjadilah pertemuan 2 huruf antara waw dan waw lagi. Waw yang pertama ditulis tanpa harokat, waw yang kedua bertasdid. Berarti contoh 3 pun termasuk contoh bacaan idgham. Baik, kita baru membedah sampai di halaman 9. Sedangkan surat Al-Baqarah masih panjang. Ini baru sampai ayat 61. Insya Allah untuk halaman-halaman berikutnya, ayat-ayat berikutnya masih di surat Al-Baqarah akan kita pelajari, akan kita lacak, akan kita periksa di pertemuan berikutnya ya. Jadi sekali lagi tema kita pada malam ini yaitu kita ingin menguasai salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang namanya bacaan idgham. Dan kita untuk menguasai bacaan idgham ini akan kita coba mencari contohnya itu di 114 surat Al-Quran. Kita sekarang sedang mencari contoh, membedah contoh-contoh bacaan idgham yang terjadi atau yang ditemukan di surat Al-Baqarah. Baik, tidak terasa sudah jam 9 lebih. Kita sama-sama mempelajari contoh-contoh kasus bacaan idgham dalam surat Al-Baqarah. Jadi saya simpulkan bahwa di antara hukum dalam membaca Al-Quran itu ada yang namanya hukum bacaan idgham. Maknanya biar mudah diingat, idgham itu adalah menggabungkan 2 huruf menjadi 1, atau memasukkan 1 huruf ke huruf yang lainnya menjadi 1, atau meleburkan 1 huruf ke huruf berikutnya menjadi 1. Nah, ini namanya bacaan idgham. Walaupun tulisannya 2, namun bunyinya setelah digabungkan jadi bunyi yang terdengar adalah bunyi 1 huruf yang kedua.
Kemudian berikutnya bacaan idgham itu terjadi pada huruf, juga terjadi pada tanwin. Untuk kasus bacaan idgham pada huruf yang sekarang kita akan fokuskan, itu bukan hanya berlaku terjadi pada huruf nun saja, tapi bisa juga terjadi di huruf yang lain. Tadi kita lihat contohnya ada huruf ba, bisa ternyata digabungkan ke yang lain. Ada waw, ada mim juga ada. Ya, jadi tidak hanya milik nun. Untuk khusus huruf nun adalah huruf yang paling banyak ditemukan kasus bacaan idgham yang terjadi pada nun. Dan huruf nun hanya bisa digabungkan ke 6 huruf saja, tidak bisa ke huruf yang lainnya. Hanya bisa ke huruf ya, ke huruf nun, mim, waw, lam, dan ro, ya, hanya bisa digabungkan ke sana. Kemudian idgham ini ada yang sempurna dan yang tidak sempurna. Ada yang kamil, ada yang nakis. Idgham yang sempurna, bacaan idgham yang sempurna itu ditandai tasdid di depannya, sedangkan idgham yang tidak sempurna itu tanda tasdidnya menghilang, ya. Tapi untuk nun tadi hati-hati, harus ke 6 huruf, tidak bisa ke sembarangan huruf. Dan untuk contoh-contoh kasusnya kita baru membedah sampai di halaman 9. Baik sahabat-sahabat Al-Quran, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim Arisalah TV, ya, tim di balik layar Arisalah TV, juga Magdis TV, juga tentu saja sahabat-sahabat Al-Quran yang setia menyimak dan mengikuti pembelajaran ngaji Mushaf Madinah ini. Saya Irfan Susilo, sampai jumpa kembali di Rabu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.